yaitu kearifan budaya lokal. Jadi budaya syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhirnya Ustadz Andi Kurniawan angkat bicara tentang sikap Kang Deddy Mulyadi sekarang. Benarkah Kang Deddy apa yang dikatakan oleh Ustadz Andi? Yuk kita simak bersama-sama videonya. Ditumbuhkan kembali. Sehingga sekarang coba kita lihat muncul acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut, bahkan dipoles dengan pariwisata, didatangi oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Padahal ini syirik akbar. Coba sampai divisualisasikan bahwa Nyai Roro Kidul itu wanita yang cantik dan kendaraannya kereta kencana mewah. Tapi apa yang disuguhkan pada acara larung laut itu? Apa suguhannya? Kepala kerbau. Logik enggak itu? Masuk akal enggak itu? Coba, benar-benar akal hilang sudah ketika setan mengarahkan untuk berbuat syirik. 4 tokoh nasional, biayanya jutaan US dollar, bahkan seminar-seminar di hotel-hotel berbintang, kampus-kampus elit untuk menyebarkan syirik modern ini. Apa itu? Pluralisme, sekularisme, liberalisme. Dan ini benar-benar dahsyat. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau adalah syekhnya para masyayikh, jadi syekhnya para syekh. Ketika beliau menafsirkan hadis ini, itu maknanya atau yang dimaksud itu adalah syirkul luhu bil musyrikin wa syirkul kusur wa dustur. Syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem. Beliau mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek sistem atau aturan, kedua-duanya musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, benar-benar ini masalah yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Terlebih kita sekarang ini hidup pada periodisasi sejarah yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah dari hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad. Periodisasi sejarah yang keempat ini disebutkan oleh Rasulullah, yaitu periode atau fase Mulkan Jabriyah, di mana fase ini kita hidup sekarang ini. Ini fase yang paling berat dirasakan oleh umat Rasulullah yang skopnya global, mendunia. Tidak hanya kaum muslimin di Malang, tapi seluruh dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari hadis tadi Rasulullah mengabarkan semakin akhir zaman umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan itu semakin banyak. Tidak hanya banyak, double W, banyak. Ini
Padahal Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kalau ada orang 100 orang kemudian dia taubatan nasuha, insya Allah kata Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam hadis Rawahu Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi kalau ada seorang muslim dia tahu ilmunya tentang syirik, kemudian dia melakukan kesyirikan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memberikan wasiat. Qala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, hapuslah amal-amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, bangun masjidnya, ibadah sosialnya, hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti termasuk orang-orang yang khusrin, rugi di akhirat, tempatnya neraka jahanam. Masyarul muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Bahkan Allah kabarkan, manakala ada seorang hambanya melakukan kesyirikan, ini sampai digambarkan oleh Allah, langit ini akan pecah saking marahnya Allah. Yang dirahmati Allah, di era modern sekarang ini benar-benar dibudayakan syirik gaya lama ini dengan biaya jutaan US dollar. Siapa yang membiayai? Itu adalah Zionis Yahudi Internasional dan tokoh-tokoh Kristiani Amerika. Lembaga yang cukup besar yang pusatnya di Jakarta, yaitu Live for All Foundation. Kalau kita buka webnya, itu vulgar. Tujuan didirikan Live for All Foundation itu untuk melakukan perlawanan terhadap muslim yang kafah. Artinya muslim yang kafah ini yaitu seorang mukmin yang hak, tauhidnya lurus, tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan, ibadahnya sesuai dengan sunnah, tidak terkontaminasi dengan segala macam kebid'ahan. Ini musuhnya Live for All Foundation.
Bahkan dalam web Live for All Foundation dengan biaya jutaan US dollar itu, secara terang-terangan saja ingin bercita-cita menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu, Hinduisme. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ini dengan bahasa yang elegan dimunculkan, yaitu kearifan budaya lokal. Jadi budaya-budaya syirik ditumbuhkan kembali. Sehingga sekarang coba kita lihat muncul acara bersih desa, sedekah bumi. Yang dirahmati Allah, di era modern sekarang ini benar-benar dibudayakan syirik gaya lama ini dengan biaya jutaan US dollar. Siapa yang membiayai? Itu adalah Zionis Yahudi Internasional dan tokoh-tokoh Kristiani Amerika. Lembaga yang cukup besar yang pusatnya di Jakarta, yaitu Live for All Foundation. Kalau kita buka webnya, itu vulgar, Pak. Tujuan didirikan Live for All Foundation itu untuk melakukan perlawanan terhadap Muslim yang kafah. Artinya Muslim yang kafah ini yaitu seorang mukmin yang hak, tauhidnya lurus, tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan, ibadahnya sesuai dengan sunnah, tidak terkontaminasi dengan segala macam kebid'ahan. Ini musuhnya Live for All Foundation. Bahkan dalam web Live for All Foundation dengan biaya jutaan US dollar itu, secara terang-terangan saja ingin bercita-cita menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu, Hinduisme. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ini dengan bahasa yang elegan dimunculkan, yaitu kearifan budaya lokal. Jadi budaya-budaya syirik ditumbuhkan kembali. Sehingga sekarang coba kita lihat muncul acara bersih desa, sedekah bumi. Yang dirahmati Allah, di era modern sekarang ini benar-benar dibudayakan syirik gaya lama ini dengan biaya jutaan US dollar. Siapa yang membiayai? Itu adalah Zionis Yahudi Internasional dan tokoh-tokoh Kristiani Amerika. Lembaga yang cukup besar yang pusatnya di Jakarta, yaitu Live for All Foundation. Kalau kita buka webnya, alhamdulillah, amin ya teman-teman. Itu dia tadi pencerahan dari Ustadz Andri Kurniawan tentang, ya, sedang ramai sekarang tentang syirik teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai ya terjerumus baik itu perkataan, perbuatan ya dan yang lainnya. Dan kita harus hati-hati banget ya. Dan tadi untuk pernyataan dari ataupun tausiah dari Ustadz Andri Kurniawan ya, apakah itu menuju ke Gubernur Jawa Barat ya yang sedang viral sekarang ataupun ke siapa teman-teman ya, karena Ustadz Andri menyatakan bahwa banyak pemimpin daerah ya seperti itu pemimpin daerah ya mengajak seperti itu teman-teman ya. Contoh-contoh ya seperti Nyi Roro Kidul dan yang lainnya itu menuju ke siapa nih sebenarnya teman-teman ya. Dan semoga kita dijauhkan ya, semoga kita dijauhkan dari itu, amin ya Allah rabbal alamin ya. Dan ya semoga ya ini hanya Allah yang tahu ya teman-teman ya. Semoga Kang Deddy juga ya nggak sampai seperti itu, apa-apa yang dituduhkan oleh
para ustadz teman-teman, yang mana Kang Deddy sekarang lagi ya menurut para ustadz lagi kontroversial ya, karena banyak sekali ya yang tidak sejalan dengan para ustadz ya, mengganti nama kata al-islah menjadi welas asih dan yang lainnya. Sebenarnya ini pro kontra teman-teman ya. Ya ada yang pro kepada Kang Deddy, ada yang nggak suka kepada Kang Deddy. Dan di sini ya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Kira-kira ya begitulah teman-teman ya. Kita jangan sampai ya teman-teman. Ya jadi di sini saya pun netral, nggak mendukung Kang Deddy, nggak ya berpihak kepada siapapun ya. Saya hanya menyampaikan ya fakta yang sebenarnya. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.